Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi struktur teks prosedur. Nah, apa sih struktur itu? Struktur itu adalah sebuah susunan di dalam teks. Nah, biasanya di dalam teks itu ada susunan-susunan yang menyusunnya, sama seperti teks deskripsi dan cerita fantasi, kan memiliki struktur teks tersendiri. Nah, hari ini yang kita pelajari itu adalah terkait dengan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4. Yang pertama itu adalah bagian pendahuluan atau tujuan. Nah, biasanya di teks prosedur ini dijelaskan, dijelaskan tujuannya itu seperti apa sih dari teks prosedur yang disajikan itu. Lalu yang kedua itu ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini bisa saja ada, bisa saja tidak. Alat bahan ini hanya ada di dalam teks prosedur jenis cara membuat yang berkaitan dengan cara membuat makanan atau suatu kerajinan atau sebuah prakarya. Lalu, struktur teks yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini adalah sebuah tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam teks prosedur. Misalkan, kamu ingin atau kamu sedang membaca teks prosedur cara membuat anyaman. Nah, di situ biasanya ada langkah-langkahnya, tahap-tahap yang dilakukan itu apa saja sih? Langkah pertamanya, lalu langkah kedua, sampai langkah terakhir. Lalu, yang terakhir itu adalah bagian penutup atau simpulan. Nah, biasanya di bagian penutup atau simpulan ini adalah berisi tentang simpulan dari teks prosedur yang sudah disajikan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat telaah dari teks prosedur itu sendiri. Nah, di sini ada teks prosedur dengan judul Cara Membuat Bubur Manado. Kita lihat pada bagian pendahuluan atau bagian tujuannya. Nah, di sini diberitahu nih tujuannya itu seperti apa sih gitu. Bisa saja di bagian pendahuluan ini berisi tentang apa sih bubur Manado itu. Jadi tidak hanya tujuan, tetapi bisa juga berisi tentang gambaran secara umum. Ternyata bubur Manado itu tentang apa. Nah, kalau di sini dijelaskan mengenai menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi, selain untuk memperkaya warna dan gizinya juga membuat tekstur bubur beras ini lebih pulen. Nah, di sini diberikan gambaran awal mengenai membuat bubur Manado. Nah, ini masuk ke dalam tujuan atau bagian pendahuluan. Atau terkadang ada juga teks prosedur yang langsung kepada intinya. Jadi langsung dijelaskan. Tujuan dibuatnya bubur Manado ini adalah untuk memudahkan kalian yang ingin mencoba atau yang ingin baru belajar dalam membuat bubur, khususnya adalah bubur Manado. Bisa juga bentuknya itu seperti itu. Lalu, yang kedua itu adalah bahan dan alat. Nah, di sini ada bahan dan alatnya ya. Ini dijelaskan secara lebih terperinci. Bahan dan alat biasa itu disertai dengan ukuran yang akurat. Misalkan 400 gram nasi merah. Tidak hanya disebutkan saja nasi merah, tapi tidak dijelaskan ukurannya. Misalnya kalau di ini, bahan-bahan yang dijelaskan itu dijelaskan secara lebih terperinci agar ukurannya itu akurat. Dan terkadang juga disertakan dengan alat. Misalkan di sini sepertinya tidak ada alat ya, hanya bahannya saja misalkan disertakan oleh alatnya, misalkan panci, penggorengan, gunting, ataupun pisau. Nah, khusus untuk bahan dan alat ini hanya ada di teks prosedur cara membuat. Untuk cara melakukan atau cara memainkan itu biasanya itu tidak dicantumkan atau tidak ada bahan dan alatnya. Lalu, struktur yang ketiga nih ada langkah-langkah ya kan, ini secara berurutan nih. Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Nah, biasanya untuk langkah-langkah ini dijelaskan secara rinci dan bertahap dan berurutan ya. Harus digarisbawahi berurutan. Lalu, untuk struktur yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya itu isinya adalah sebuah simpulan dari teks prosedur yang
dijelaskan atau yang telah dibuat. Atau bisa juga nih, dijelaskan penekanan atau keuntungan dan ucapan selamatnya. Misalnya kalau misalkan di cara membuat itu selamat mencoba, gitu, semoga berhasil, misalnya seperti itu. Nah, inilah adalah tentang struktur dari teks prosedur. Mudah bukan? Nah, untuk itu kalian bisa pahami dan cermati kembali ya dari struktur teks prosedur ini. Jika memang kiranya ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp grup kelas. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.